Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Refleksi kehidupan kali ini berkisah tentang Uwais Al-Qarni, salah satu pemuda soleh yang wajib dijadikan teladan bagi umat Islam adalah Uwais Al-Qarni. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa tabi'in terbaik adalah yang bernama Uwais Al-Qarni. Nama itu meskipun tidak terkenal di bumi, namun terkenal di langit dan di antara malaikat-malaikat Allah. Lantas, siapakah Uwais Al-Qarni itu? Dia adalah pemuda soleh yang berasal dari negeri Yaman. Setelah Uwais mendengar cerita dari orang-orang di sekelilingnya tentang Nabi Muhammad SAW, kemudian dia bersama sang ibu masuk Islam. Bahkan dalam hatinya dia berniat suatu saat ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kendati mengidap penyakit kulit yang sangat sulit untuk disembuhkan, Uwais dikenal sebagai pemuda yang sangat taat dalam beragama. Tidak hanya itu, baktinya kepada sang ibu yang menderita kelumpuhan sangat luar biasa. Hingga satu ketika Uwais meminta izin untuk mengunjungi Madinah agar bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Sang ibu mengizinkan Uwais meskipun dengan berat hati ditinggalkan karena dia sedang sakit-sakitan. Uwais pun akhirnya pergi ke Madinah dengan tetap memegang pesan ibunya agar lekas kembali pulang. Sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW tidak ada di rumah karena tengah berada di medan perang. Saat itu Uwais hanya menitipkan salam kepada Rasulullah SAW melalui istrinya, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Begitu berbaktinya Uwais kepada ibunya. Suatu hari ia menuruti permintaan ibunya agar diantar naik haji ke Mekah. Jelas hal itu sangat berat mengingat dari Yaman ke Mekah jaraknya sangat jauh. Sementara ia hanya seorang pemuda miskin yang tidak memiliki kendaraan. Setelah Uwais mencari jalan keluar demi mewujudkan mimpi sang ibu, kemudian ia membeli seekor lembu dan menempatkannya dalam sebuah kandang di atas bukit. Setiap harinya Uwais naik turun bukit sambil menggendong anak lembu tersebut. Tak ada lelahnya. Dan ia itu terus lakukan setiap hari. Tak terasa waktu terus berjalan hingga peliharaan anak lembu tersebut menjadi besar. Bahkan dalam satu riwayat dikisahkan bahwa anak lembu tersebut beratnya kurang lebih hampir mencapai 100 kilogram. Tingkah aneh Uwais itu pun memicu reaksi orang-orang di sekitarnya yang menganggap bahwa Uwais sudah gila. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Uwais itu bukan tanpa alasan. Dia melakukan hal itu untuk melatih otot-ototnya agar satu ketika dia bisa menggendong ibunya ke Mekah. Dan benar saja Uwais berhasil mewujudkan keinginan ibu tercintanya ke Mekah untuk berhaji dengan menggendongnya dari tanah Yaman. Sesampainya di depan Ka'bah, kemudian Uwais memanjatkan doa bagi ibunya. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Sang ibu yang keheranan kemudian bertanya, bagaimana dengan dosamu nak? Uwais pun menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan mengajakku untuk masuk ke surga juga. Luar biasa jawaban dari Uwais. Atas ketulusan cinta itulah saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Uwais. Dan hanya menyisakan sedikit bercak di tengkuknya untuk menunjukkan bahwa dia adalah Uwais Al-Qarni.
Sebab Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib pernah mendapat pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mencari Uwais Al-Qarni dengan ciri-ciri ada bulatan putih di tengkuknya. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kedua sahabatnya, carilah ia Uwais Al-Qarni dan mintalah kepada dia agar memohonkan ampun. Hadis riwayat Muslim. Pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut lantaran Uwais Al-Qarni adalah sebaik-baik tabi'in yang doanya pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib sempat bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa Rasulullah berpesan seperti itu? Bukankah beliau seorang nabi dan rasul yang doanya sudah terjamin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi dia tetap melaksanakan amanah itu dan dia tidak berani membantah karena dia yakin bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu pasti ada sesuatu yang luar biasa, dan mungkin juga pasti bahwa dalam diri Uwais Al-Qarni itu pasti ada sesuatu yang istimewa. Mereka yakin dengan semua itu. Bahkan di akhir hayat Uwais Al-Qarni ini orang-orang di Yaman berebut mengurus jenazahnya. Mulai dari memandikannya, mensolatkannya, sampai menguburkannya dengan sempurna. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang berebut mengurus jenazah Uwais Al-Qarni itu adalah malaikat-malaikat Allah yang turun ke bumi. Subhanallah. Demikian Kang Deddy berkisah. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.